Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakek dan nenek hari ini? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Sudah. Ini saya ada sedikit makanan ringan nanti untuk sambil dimakan mungkin. Terima kasih. Ya, sewaktu penyuluhan. Ini kayak Kasih Nen. ini. Nek. Makanan nenek regal ya. Iya. Nenek harus sehat. Oke, sesuai dengan kesepakatan kemarin yang sudah diumumkan di Balai Desa mengenai satuan acara penyuluhan untuk pola hidup sehat dan gizi seimbang bagi lansia. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih untuk nenek dan kakek yang sudah meluangkan waktunya hadir di acara penyuluhan ini. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini, saya selaku penyaji Nabila Hoirunisa, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, semester 5 Fakultas Ilmu Gizi Kesehatan, program studi ahli gizi. Oke? Sebelum itu, nanti kalau misalnya materi yang saya bawakan terlalu cepat bahasanya atau kurang dipahami, bisa ditanyakan saja ya kakek dan nenek. Iya. Dapat dipahami sampai sini kakek dan nenek? Paham. Oke. Baiklah kalau begitu kita mulai saja ya. Sebelum itu alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi apa sih sebenarnya pola hidup sehat itu? Menurut kakek dan nenek, apa sih pola hidup sehat itu? Ada yang tahu apa pola hidup sehat itu? Makan makanan yang sehat. Ya, betul. Sekali kakek dan nenek. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Untuk pertama, pola hidup sehat itu adalah gambaran atau aktivitas dari seseorang yang dijalani berdasarkan dari keyakinan, niat dari diri sendiri, juga melalui sugesti pikiran kita sendiri yang akan berinteraksi seiring berjalannya waktu dengan lingkungan. Pola hidup sehat juga sangat mempengaruhi penampilan untuk menjadi awet muda loh kakek dan nenek. Siapa yang mau untuk awet muda? Pasti semuanya mau dong ya. Iya. Nah, mengatur pola makan setelah berusia 40 tahun ke atas sangatlah penting. Karena asupan gizi yang seimbang sangat diperlukan dalam tubuh kalau kita pengen awet muda nih. Karena kan kalau berusia lanjut tuh biasanya rentan ya terkena penyakit atau muncul kerutan-kerutan di muka gitu ya. Kan yang pengen tetap glowing, Nek. Glowing. Dan untuk dalam keadaan yang tetap sehat. Tidak dapat disangkal juga kan kalau saat usia rentan itu seusia lansia banyak kendala yang dihadapi manusia, pertambahan usia dan mulai menua. Terutama kalau misalnya dari muda tidak menerapkan pola hidup sehat dan makanan yang bergizi, makan makanan junk food, minuman alkohol, kopi dan lain sebagainya, jarang olahraga juga. Itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, gagal ginjal, penyakit hati, dan lain sebagainya. Bahkan kan kalau usia tua tuh biasanya ketajaman penglihatannya berkurang ya. Iya. Bukan saat usia tua juga sih. Saya juga udah pakai kacamata ini sebenarnya. Iya. Itu karena pola yang kurang baik, tapi bisa juga karena faktor genetik kakek dan nenek ya. Iya. Dan untuk penggunaan kacamata sendiri itu dapat salah satu yang dapat dihadapi jika penurunan penglihatan itu berkurang. Agar tetap aktif, produktif saat usia tua, seharusnya kita dari muda sudah menjalankan pola hidup sehat itu sendiri ya kakek dan nenek. Dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur, dan juga tidak merokok.
Pola hidup sehat juga mempengaruhi loh terjadinya proses penurunan. Misalnya pola makanan yang tidak seimbang, asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau berlebihan berdasarkan jumlah maupun jenis makanannya, seperti makanan tinggi lemak, rendah protein, kurangnya serat, konsumsi asupan buah dan sayur. Suka beli nasi padang tuh kan tinggi lemak ya, walaupun rendang enak gitu kan, tapi itu tidak bagus untuk kesehatan. Dan makanan yang asupannya berlebih juga dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan, apalagi jika kurang aktivitas fisik ya kakek dan nenek. Akibatnya akan timbul penyakit seperti diabetes mellitus, kencing manis, jantung, hipertensi, kanker, dan lain-lain. Untuk syarat menu gizi seimbang itu sendiri apa sih? Sebenarnya sekarang itu tidak ada lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sekarang tuh piring makanku, jadi isi piring makanku tuh nasi 3/4, lalu protein nabati seperti tempe dan tahu, protein hewani, ikan dan daging, sayuran, serta buah-buahan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat pada lansia antara lain ada faktor makanan, faktor istirahat, faktor olahraga, dan faktor perilaku. Yang pertama, untuk faktor makanan, usia tua kan sudah dimulai pada umur 40 tahun. Karena perkembangan fisik akan menurun, tetapi kesehatan mental akan tetap berlangsung berkembang. Bagi lansia, sebaiknya konsumsi makanan seperti sayuran segar yang dicuci bersih, buah-buahan yang segar, tahu, tempe yang kaya akan protein tinggi, terutama hati yang banyak mengandung gizi seperti kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, B2, B12, dan vitamin C. Untuk faktor istirahatnya merupakan aturan istirahat yang cukup minimal 7-8 jam per harinya. Biasanya kan kalau orang yang kurang tidur itu suka lemes ya, tidak ada semangat, bisa timbul stres. Terus kalau misalnya kurang istirahat juga hendaknya diseimbangi dengan asupan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk faktor olahraga, berolahragalah secara teratur. Apapun itu baik untuk kesehatan kita seperti senam, yoga, atau yang lainnya. Kan biasanya sekarang lagi ngetrend tuh ya, kayak di kalangan anak muda yang seperti workout gitu. Itu juga bisa. Sebenarnya jalan kaki, berenang pun termasuk olahraga yang baik untuk tubuh. Kebanyakan tuh olahraga baiknya dilakukan di pagi hari setelah sholat subuh, karena udaranya itu masih segar, jadi masih bagus untuk tubuh dihirup. Olahraga juga bisa membuat fisik kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi tenang, membuat kita merasa awet muda dan sehat di usia tua, serta mampu menurunkan kecemasan dan mengurangi stres loh. Untuk faktor perilaku itu tersendiri, ada perilaku kesehatan, perilaku seseorang terhadap penyakitnya. Misalnya kayak kepedulian diri kita terhadap penyakit. Kalau ada keluhan di dalam tubuh, itu lakukanlah segera pemeriksaan ke dokter atau puskesmas terdekat untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih lanjut. Untuk faktor makanannya itu tergantung kepada pengetahuan kita kan ya Kek, Nek. Karena kalau kita udah tahu makanan itu nggak bagus, makan itu bagus, kan kita bisa menerapkannya, juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, perilaku itu ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, serta nilai-nilai masyarakat. Yang kedua ada faktor pendukung. Faktor pendukung itu meliputi ketersediaan sarana kesehatan seperti adanya rumah sakit, puskesmas, atau balai kesehatan lainnya. Yang terakhir itu ada faktor pendorong, memperkuat dan mendorong terjadinya suatu perilaku,
meliputi sikap dan praktik dari petugas kesehatan dalam melayani pasien-pasiennya, dan pemberian pelayanan kesehatan atau petugas kesehatan lainnya, bisa juga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari lingkungan keluarga. Oke, yang selanjutnya, apa sih manfaat pola hidup sehat untuk kehidupan sehari-hari? Manfaatnya adalah membuat diri kita menjadi lebih takwa, tenang, tetap ceria, dan merasa bugar serta kesegaran tubuh tetap terjaga. Terhindar dari penyakit yang berbahaya di masa tua seperti paru-paru, jantung, dan kanker. Mencegah keracunan obat dan efek sampingnya. Maksudnya di sini, kalau misalnya kita sakit, kalau kita minum obat terus-menerus kan gak bagus juga ya kakek dan nenek, karena obat itu mengaruh zat kimia. Kalau misalnya masuk terus ke dalam tubuh akan merusak efektivitas yang ada di dalam tubuh. Jadi kesehatan kita juga akan terganggu ya kakek dan nenek. Selain itu, manfaatnya juga dapat mengurangi stres, kecemasan, membuat awet muda, dan gangguan kesehatan dapat diatasi segera mungkin. Dan terakhir, ingat ada 5 kata dari saya. 5 kata itu adalah sehat. Yang pertama S, yaitu seimbangkan gizi. E-nya itu enyahkan rokok. H-nya hindarkan stres. A-nya awasi tekanan darah. Dan T-nya tetap berolahraga. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk satuan acara penyuluhan pada lansia hari ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada kakek dan nenek yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya, mohon sebutkan nama dan usia. Oke. Baik, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hajah Maisaro. Keluhan dan yang saya rasakan itu pernah cek kesehatan, dikatakan saya ini punya penggumpalan atau pengentalan darah. Nah, itu solusinya apa yang harus saya makan dan apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya makan dan apa yang harus saya lakukan, karena usia saya sudah menginjak 59 tahun. Itu saja yang saya tanyakan. Semoga apa yang saya tanyakan ada solusinya dan jalan keluarnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab ya pertanyaan dari Ibu Hajah Maisaro. Kenapa pengentalan darah itu dapat terjadi? Normalnya kan karena penggumpalan darah ya Ibu, Nek. Dan itu tuh dapat merusak ginjal. Faktornya tuh ada banyak, Nek, seperti stres, kekurangan trombosit, konsumsi alkohol, merokok, kurang gerak, atau olahraga. Bisa juga karena ada virus atau bakteri di dalam darah, Nek. Nah, yang dapat dilakukan untuk mengatasinya itu dengan menghindari duduk yang terlalu lama dengan posisi yang sama secara terus-menerus. Sama aja kayak kurang aktivitas fisik gitu ya, Nek ya. Maka seharusnya diperbanyak gerakan aktivitas fisik atau berolahraga. Terus karena gaya hidup juga yang kurang sehat, seperti berat badan yang tidak normal atau tidak ideal, dan harus dijaga tekanan darahnya, menghindari konsumsi makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah tinggi ya, Nek ya, serta olahraga yang teratur. Untuk makanannya sendiri yang dapat dikonsumsi untuk mencegahnya atau mengatasinya, itu alangkah baiknya perbanyak konsumsi buah-buahan. Atau baiknya juga konsumsi jus buah seperti buah anggur yang bisa dikonsumsi biasa juga,
dimakan 5-7 buah ya Nek ya perharinya. Atau konsumsi buah kiwi. Di jus juga bisa. Kalau mau dimakan biasa 2-3 buah kiwi per hari. Karena dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Kalau sudah menurunkan tekanan darah tinggi kan resiko pembekuan darahnya menjadi berkurang ya Nek ya. Dan melancarkan aliran darah. Lalu selanjutnya adalah buah nanas dan buah tomat. Mereka mengandung bromelin. Bromelin itu kandungan yang terdapat di dalam buah tomat dan nanas yang bagus untuk meminimalisir resiko pembekuan darah dan mengurangi plak yang ada di arteri. Yang terakhir adalah buah mangga. Karena buah mangga kaya akan vitamin E yang berfungsi sebagai antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah ya Nek ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan Nenek Maisarah. Ya, terima kasih Nenek. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Ya, silakan Nek. nama saya Nek Jamila, Iya. umurnya 56. Katanya kan makanan yang baik dan bagus yang mengandung kalsium, tinggi kalsium dan zat besi. Nah, contohnya tuh makanannya seperti apa? Oke. Saya bantu jawab ya, Nek Iya. Jamila. Semoga dapat membantu. Jadi, makanan yang tinggi kalsium dan tinggi zat besi itu apa saja? Yang pertama, ada susu non-fat atau rendah lemak seperti Tropicana Slim ya, Kakek dan Nenek. Atau juga susu Grandfield yang ada di Indomaret tuh banyak kan ya. Saya Bisa suka juga iya, yogurt, ikan. Kalau yang kaya akan zat besi itu seperti kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, serta sayuran hijau seperti brokoli, bayam. Bisa juga daging dan hati. Ya. Mungkin itu yang dapat dikonsumsi Nenek dan Terima itu kasih. jawabannya. Ya, terima kasih Nenek. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Ya, baik Kakek. nama saya Samsudin, umur saya 53 tahun. Saya ingin bertanya, olahraga berapa kali minimal sehari? Saya bantu jawab ya Kak ya. Minimal olahraga itu sehari sekali sudah cukup. Kalau dalam per minggu usahakan 3 kali ya Kak dalam seminggu. Olahraga apapun itu bagus untuk kesehatan ya Kak. Oh iya. Tidak perlu lama-lama, 10-15 menit juga sudah cukup. Oke. Terima kasih Kakek. Sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan Kakek dan Nenek? Saya mau bertanya. Ya, silakan. Nama saya Nenek Mar, umur saya 53 tahun. Saya mau bertanya apa ada dampaknya apabila mengkonsumsi kopi setiap hari. Karena anak saya setiap ingin bekerja selalu minum kopi. Saya sudah larang tapi dia bilang agar tidak mengantuk, makanya dia minum kopi. Oke, baik. Saya akan bantu jawab ya Nek ya. Ya, Jadi mengkonsumsi kopi setiap hari itu tidak baik Nek. Karena kopi itu mengandung kafein yang tidak baik untuk tubuh. Akibatnya akan membuat jantung menjadi berdebar, cepat cemas atau panik, juga membuat susah tidur. Emang benar, kalau konsumsi kopi itu bikin kita jadi gak ngantuk. Cuma nanti efeknya berbahaya bagi tubuh. Bisa juga meningkatkan kadar asam lambung, apalagi yang punya asam lambung penyakitnya nanti dia bisa bertabrakan dengan kadar kafein yang dikonsumsi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Nek. ya terima kasih Ya, ya. terima kasih, Nek. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya kembali, Kakek dan Nenek? Saya mau bertanya, Oke. nama saya Kakek Yunus, umur saya 55 tahun. Memang benar kalau merokok itu bisa membuat pikun ya? Oke, saya akan bantu jawab ya, Kek ya. Iya. Sebenarnya rokok itu kan mengandung nikotin ya, Kek ya. Mm. Nikotin itu merupakan racun juga yang dapat menempel pada syaraf dan akan membentuk plak sehingga merusak otak. Jadi kerja stimulan otak itu tidak berjalan dengan maksimal. Maka dari itu dapat menurunkan tingkat konsentrasi ataupun tingkat ingatan.
sebenarnya rokok itu merupakan salah satu penyebabnya saja kayak yang dapat membuat menjadi demensia atau pikun. Oke, mungkin itu yang dapat saya jawab. Oke, apakah cukup? Cukup. Nah, terima kasih atas kerja sama kakek dan nenek sekalian yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk penyuluhan. Baiklah, setelah itu saya akan memberikan leaflet atau brosur kepada kakek dan nenek yang berisi mengenai pola makan, gizi seimbang, dan juga gaya hidup yang sehat. Oke, ini Nek. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Ini nih bisa dibawa pulang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Di sini tercantum mengenai pemeriksaan kesehatan rutin. Walaupun tidak ada keluhan yang seperti sudah saya jelaskan, kepedulian diri terhadap penyakit. Manfaatnya dapat mendeteksi, pencegahan dan terapi dini, penyakit kronis dan penyakit lainnya kayak hipertensi, diabetes, osteoporosis, kolesterol dan asam urat yang tinggi, katarak, serta penurunan pendengaran. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan di mana? Yaitu di posyandu, posbindu, prolanis, puskesmas, klinik dokter, perawat, atau bidan setempat ya kakek dan nenek. Ya. Untuk olahraganya, cara olahraga yang baik dan benar meliputi pilihlah lingkungan yang aman dan nyaman, bervariasi seperti jalan kaki, jogging, senam, berenang, dan bersepeda, dan bertahap dari mulai pemanasan 5 hingga 10 menit, latihan inti 20 menit, dan pendinginan 5-10 menit. Frekuensi latihannya minimal 3 kali dalam seminggu, lama olahraganya 30 menit sampai 1 jam. Dan untuk semboyan yang tadi, ingat 5 kata yaitu sehat. S-nya apa, kakek? Seimbang gizi. E-nya? Enyahkan rokok. H-nya? Hindari stres. A-nya? Awasi tekanan darah. Dan T-nya? Tetap berolahraga. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kakek dan nenek sekalian. Sama-sama. Dengan saya telah memberikan leaflet yang berisi mengenai informasi tersebut, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.